Selamat sore Bapak dan Ibu semua yang hadir di sini. Hari ini kita bertemu dan berbicara dengan Bapak Andreas Hugo Parera, anggota DPR RI Komisi 10, yang membawahi antara lain pariwisata. Kami, Pak Andreas, ini ada satu paguyuban baru yang baru berumur, kalau dengan hari ini sudah bulan yang ke-8. Tetapi sesungguhnya kami sudah memulainya dari tahun lalu, Pak Andreas. Mulai dari bulan Juni tahun 2019, kami membentuk sebuah perkumpulan yang disebut Indonesia Inbound Tour Operators Association. Ini adalah perkumpulan para pemimpin perusahaan, para pemilik perusahaan yang menginginkan Pak Yongki boleh pindah slide-nya. Ya, sebentar Pak. Lebih fokus di dalam mendatangkan wisatawan. Ini adalah para pengusaha, Pak Andreas, para pengusaha Biro Perjalanan Wisata yang hadir di negara ini sejak 1945. Karena sebelum 1945, perusahaan ada yang sejenis itu sudah hadir dari tahun 1928, waktu Hindia Belanda, yang disebut Race Bureau. Kemudian ke bahasa Indonesia tahun 45, 46, 47 disebut Travel Bureau. Lalu kemudian tahun 1987, Pak Andreas, Menparpostel ketika itu membuat satu keputusan, dalam bentuk surat keputusan, menyebut kami, usaha-usaha yang bergerak dalam jasa perjalanan wisata, disebut Biro Perjalanan Wisata. Sedikit Pak Andreas untuk menggambarkan usaha jenis ini. Di Indonesia ini yang memperoleh izin resmi itu kurang lebih 3.000 perusahaan. Itu disebut Biro Perjalanan Wisata, tetapi yang bergerak khusus mendatangkan wisatawan dari luar negeri tidak sampai sejumlah itu, Bapak Andreas. Hanya 100 sampai 150, yang aktif betul itu mungkin tidak sampai 50. Biro Perjalanan Wisata tugasnya adalah dia mulai merencanakan, memasarkan, mencari rekan kerja di luar negeri atau di negara asal wisatawan, melakukan kerjasama dengan rekan kerja yang ada di sana, yang mereka disebut di negaranya disebut wholesalers atau tour operators. Tentu saja melalui kontrak dulu. Kemudian kami mendatangkan, baru melaksanakan perjalanan wisata di dalam negeri. Untuk bisa melakukan ini, Pak Andreas, tahun 1987, pemerintah melalui Departemen Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi mengharuskan kami menyetor modal dasar 500 juta. Waktu itu. Supaya kami tidak hanya sekedar menunggu di Bali, tidak hanya sekedar menunggu di Jakarta atau di Medan, atau di Sulawesi, apalagi di NTT, kami betul-betul bekerja tidak menunggu, tapi kami datang menjemput bola di negara-negara asal wisatawan. Apakah itu di Jerman, di Austria di sebelah, atau di Prancis sebelah selatan, dan seluruh negara. Itu sudah kami, teman-teman saya, sudah menjelajahi negara-negara itu untuk mencari teman kerja, rekan kerja. Selama ini, Bapak Herman, kalau Pak Andreas, kami bisa memberikan gambaran sedikit bahwa banyak pihak, termasuk pemerintah, dalam tanda kutip mungkin juga anggota DPR, tidak tahu kami ini siapa, kami ini apa, gitu. Apakah kami hanya sekedar datang ke airport, ada turis datang, lalu kami, datang dengan saya, mari kita tur ke Kelimutu, mari kita turun ke Danau Toba, kita turun ke Jogja, kita turun ke Kintamani di Bali misalnya. Tidak. Kami datang
mencari di sana, menjemput bola di sana, didatangkan kemari dengan biaya yang sangat besar. Di sini, kami membagikannya kepada hotel, membukukan hotel, membukukannya untuk menonton tarian di desa-desa, desa wisata misalnya, mengirim mereka tur ke desa wisata, mengirim mereka makan di restoran, yang pajaknya dikumpul dari tempat-tempat itu, termasuk hotel, yang mendatangkan kami. Dari survei penelitian yang dilakukan oleh beberapa pihak bahwa hotel menampung 60-70% wisatawan yang datang melalui travel biro yang kami di sini sebut biro perjalanan wisata. Sedangkan yang 30% mereka dapat secara langsung. Secara langsung itu satu, bisa melalui agen di luar negeri, travel biro di luar negeri, yang namanya tour operator, langsung mengirimkan kepada biro perjalanan atau kepada hotel, tidak kepada biro perjalanan, mereka langsung ke hotel, tapi tidak pernah mereka langsung mengirimnya untuk nonton tarian. Tidak langsung membeli mereka ke toko-toko oleh-oleh atau restoran dan sebagainya. Yang melakukan 70-80% yang melakukan di tempat adalah biro perjalanan wisata. Ada juga yang jalan sendiri. Ada juga jalan sendiri membukukan ke hotel dan sebagainya. Saya singkat lebih cepat Pak Andreas. Dalam kegiatan itu, selain modal, kami tentu saja harus menyewa gedung atau memiliki gedung sendiri. Kalau dulu, Menpar Postel dulu mengharuskan harus punya gedung atau menyewa gedung dengan kontrak yang dilampirkan dalam mengurus izin, luas yang ditentukan, jumlah karyawan ditentukan, minimal untuk awal kita membuka kantor. Ini semua dilakukan untuk mengatakan, inilah kami Biro Perjalanan Wisata, bukan abal-abal. Gitu. Di dalam kegiatan memasarkan perusahaan kami, itu di dalam teori Kotler misalnya, pemasaran Kotler, itu kami penuhi. 80-90% kami kerjakan seperti itu. Tergantung daripada besar kecilnya perusahaan. Makin besar sebuah perusahaan Biro Perjalanan Wisata yang karyawannya bisa mencapai 500-600 orang, yang kecil barangkali bisa 5-10 orang. Yang sedang mulai dengan 50-100 orang. Itu harus belajar bagaimana meningkatkan kemampuan diri mereka sendiri untuk memasarkan perusahaannya. Nah, dari situlah negara mendapat yang disebut devisa negara itu. Juga melalui pajak. Tapi ini semua adalah karya kerja besar daripada Biro Perjalanan Wisata. Lalu kemudian Pak Andreas menyusul kemudian ada Undang-Undang nomor 9 tahun 1990. Kemudian susul Undang-Undang nomor 10 tahun 2009. Itu disebut usaha jasa usaha perjalanan wisata. Tidak terlepas namanya Biro Perjalanan. Ada yang menyebut, ada yang juga sudah hilang. Kata Biro Perjalanan Wisata yang merupakan kata asal yang diciptakan oleh Departemen Pariwisata sendiri pada waktu itu, 1987. Sekarang ini banyak yang terdengar ada katanya, ada yang disebut travel agent. SK 87 oleh Menpar Postel, tahun 87, sorry, 87. Menyebut ada dua perusahaan yang disebut Biro Perjalanan Wisata dan Agen Perjalanan Wisata. Biro Perjalanan Wisata inilah yang bertugas mendatangkan wisatawan, melaksanakan perjalanan wisatawan, mendatangkan devisa untuk negara. Sedangkan agen perjalanan wisata, dia hanya menjual tiket saja. Timbul pertanyaan, di mana posisi online travel agent? Mulanya dia hanya menjual tiket. Tentu saja dengan tiket yang harga sangat murah. Membantu masyarakat, tetapi dengan menekan jumlah yang dibayarkan untuk pajak dan juga untuk devisa. Nah, ini nanti bisa diperdebatkan. Selanjutnya, Pak Andreas, untuk menyudahi sapaan saya yang panjang ini, saya
menyampaikan salam dari Bapak Gede Ardike, guru kami, Menteri Pariwisata dan Kebudayaan tahun 2000 sampai 2004, memesan sampaikan kepada bapak-bapak dari anggota DPR, dan hari ini hanya Bapak Andreas sendiri, tentang Undang-Undang 2009 nomor 10 pasal 31, bahwa mereka yang berjasa mengembangkan sebuah daerah, membuka sebuah daerah dari nol menjadi daerah tujuan wisata, dan sejenis itu harus diberikan penghargaan. Nah, selama ini hampir 21 tahun tidak ada yang tahu. Dan saya pun, maaf teman-teman saya di Intoa, baru mengetahuinya 2 minggu yang lalu. Karena kami tidak terus terang, saya tidak membaca ini. Kami, teman-teman saya, mempunyai hak untuk itu. Nah, silakan Pak Andreas, Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009, pasal 31. Saya ambil yang pertama, ayat 3. Ayat 4, pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud harus diatur dengan peraturan presiden. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan, bentuk dan penghargaan dan seterusnya, itu bisa juga di dalam ayat 2, penghargaan dapat diberikan dalam bentuk uang atau bentuk penghargaan lain yang bermanfaat. Bapak Andreas, hari ini 99% kalau saya mengatakan itu, dari teman-teman saya yang anggota INTOA maupun yang disebut Biro Perjalanan Umum secara keseluruhan, itu sudah mati suri. Mungkin sudah mati benaran, tapi tidak ada yang berani mengatakan mati benar. Tetapi bahwa betul-betul dengan COVID 4 bulan tinggal di rumah dengan tidak ada pemasukan, hanya ada pengeluaran, benar-benar membunuh pariwisata. Oleh karena itu, banyak hal yang bisa dibicarakan oleh teman-teman sebentar lagi. Pak Andreas tolong berikan kesempatan bahwa banyak yang berbicara tentang undang-undang ini yang Bapak susun, juga berbicara tentang keuangan, barangkali ada hubungan dengan anggaran. Dan satu hal sebelum saya tutup Pak Andreas, promosi pariwisata dilakukan oleh teman-teman saya setiap tahun minimal 3 kali. Dia ke Cina, dia ke Amerika, dia ke Amerika Selatan, dia ke Eropa, dia ke Eropa Timur. Mereka jalan. 10 tahun yang lalu, sampai dengan tahun 1970, itu kami jalan sendiri-sendiri. Sejak 10 tahun yang lalu, kami dibantu oleh pemerintah, Kementerian Pariwisata, yaitu dengan membuka sebuah lahan di sana, menyewa, lalu kami dipersilakan untuk join di sana tanpa bayar. Kami hanya membelikan tiket pesawat, makanan kami di sana, hotel kami bayar sendiri, tetapi tempat untuk berpromosi itu dibayar oleh pemerintah. Lalu ada bentuk promosi di mana kami harus jalan sendiri kemana-mana. Ya kami bayar sendiri, Bapak. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa promosi pariwisata tidak sama dengan makan cabai, Bapak. Sekali makan kita sudah rasa pedis. Promosi pariwisata bisa berbuah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, mungkin 7 tahun kemudian. Baru dia mengambil sikap, saya akan menjadikan Indonesia sebagai sebuah destinasi pariwisata. Itu baru dia masuk. Selama ini kami datang, bertemu lagi, dengan mengeluarkan biaya. Pertemuan ada di Bangkok, kami harus ke Bangkok. Pertemuan di India, kami datang ke India. Pertemuan di Hong Kong, kami datang ke Hong Kong. Tergantung daripada organisasi pariwisata yang di mana kami menjadi anggota. Saya kira itu saja Pak Andreas, selamat datang dan selamat mendengar keluh kesah kami dan pendapat-pendapat kami. Saya persilahkan kepada Pak Joko Purwanto sebagai moderator. Silakan Pak Joko. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Yang kami hormati Bapak Andreas Parera sebagai anggota Komisi 10 DPR RI yang sudah berkenan hadir untuk keynote speaker sore ini.
yang kami hormati Bapak Ketua, Pak Paul Edmundus, Bapak Ibu yang berbahagia, yang sudah hadir di acara Zoom meeting sore ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ketua apa itu INTOA. Jadi perlu kami garis bawahi bahwa untuk INTOA ini adalah pejuang devisa Indonesia, Pak Andreas. Jadi kawan-kawan inilah yang mendatangkan wisatawan untuk masuk ke Indonesia. Dari wisatawan itu tidak ujuk-ujuk atau tiba-tiba mengisi hotel, tetapi jerih payah dari anggota-anggota ini yang mendatangkan wisatawan untuk datang ke Indonesia. Jadi saya tambahin juga tadi Pak Ketua bahwa kita dalam berpromosi akhir-akhir ini dibantu oleh Kementerian menyiapkan lahan, tetapi tidak hanya berhenti sampai di situ, Pak. Kawan-kawan yang berpromosi di luar negeri. Jadi begitu promosi di tempat pameran itu, kawan-kawan menyebar lagi, Pak. Ya, mendatangin partner-partner mereka untuk memfollow up apa yang mereka dibicarakan di booth. Nah, kalau cuma hanya bicara di booth, hanya waktunya cuma 5 menit sampai 10 menit, itu kurang efektif. Akhirnya kawan-kawan melanjutkan namanya sales mission, datangi ke partner-partner mereka untuk meyakinkan supaya mereka bisa menjadi partner sebagai networking kawan-kawan itu. Nah, untuk sore ini, Bapak Ibu, masalah undang-undang kepariwisataan, nah kebetulan Pak Andreas adalah yang membidangin di Komisi 10. Beliau ini adalah, sebetulnya saya malu sama beliau ini adalah kalau tokoh pariwisata sebetulnya udah layak karena beliau ini besar belum, masih jauh, Pak. Sudah lama di Jerman, Pak. Jadi beliau ini 2 kali sekolahnya di Jerman, Pak. Lulusan di Jerman ya. S2 dan S3-nya beliau di Jerman. Jadi Sprechen Dutch-nya udah ini luar biasa. Jadi tidak perlu saya jelaskan, dan pengalaman beliau di berbagai organisasi, latar belakang dosen sangat memumpuni untuk membidangin undang-undang pariwisata nantinya. Perlu kami tekankan, Pak, keluhan anggota juga akhir-akhir ini dengan adanya kemajuan teknologi, di mana orang sangat mudah untuk berusaha ya, Pak ya. Hanya orang bermodalkan HP saja, orang sudah bisa jualan. Nah, hal inilah yang mengancam kawan-kawan yang punya izin lengkap, Pak. Tidak mudah itu mengurus izin waktu itu. Tapi sekarang dengan hanya orang bermodalkan HP, mereka sudah bisa jualan. Nah, aturan ini yang harusnya nanti bisa diterapkan oleh pemerintah supaya kawan-kawan ini juga tidak terancam. Di samping dari online dari luar negeri, ya misalnya kantornya di luar negeri, operasinya di Indonesia, ini mohon nanti bisa dapat pencerahan dari Pak Andreas. Untuk itu waktu dan tempat, karena nanti lebih banyak kita diskusi, Pak, karena banyak kawan-kawan di sini ahli-ahlinya, sesepuh kita juga hadir di sini, ya sudah hadir Bu Herna ini sesepuhnya Asita ini, Pak. Saya ini cucunya, Pak, sebetulnya. Jadi waktu dan tempat kami persilahkan, Pak. Monggo, Pak. Saya sekarang, Pak? Ya, betul. Silakan, Pak. Oke. Baik. Terima kasih Pak Joko sebagai ya tokoh dan juga moderator dalam acara diskusi kita sore hari ini. Ya ini kakak saya nih, Om Paul ini, yang juga adalah salah satu pimpinan di INTOA, Bapak Ibu pelaku pariwisata, khususnya INTOA. Sebenarnya saya sudah menyiapkan sedikit PowerPoint, tapi saya kira ya, apa yang kita bicarakan saya tangkap tadi, karena kemarin saya tanya apa sih sebenarnya yang saya harus omong gitu dalam pertemuan yang penting ini gitu. Kemudian disampaikan bahwa bicara soal undang-undang gitu. Nah, terus terang saya dibandingkan dengan bapak-bapak pasti jauh sekali, karena saya
orang baru di dunia pariwisata ini dan pengalaman juga masih sangat sedikit dalam arti ya kalau pengalaman di DPR, pengalaman di organisasi banyak, tapi kalau pengalaman di dunia pariwisata saya baru mulai sejak di Komisi 10 mengikuti melalui rapat dan berbagai macam dengar pendapat dengan pemerintah maupun dengan masyarakat yang berkaitan dengan dunia kepariwisataan dan ekonomi kreatif. Nah, yang pertama, kalau saya tangkap tadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Paul dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Joko, pertama soal perubahan, ya. Artinya di sini perubahan atau tren perubahan global dan perubahan turisme yang juga global, secara global yang sekarang kita alami di Indonesia, terutama akibat perkembangan teknologi. Kalau saya boleh katakan dulu, yang ini yang saya ketahui Pak ya, kalau dulu orang mau merencanakan perjalanan itu, ya dia pergi ke biro perjalanan atau dia mencari biro perjalanan setelah bapak-bapak mereka melakukan promosi dan mereka datang ya melakukan perjalanan berkelompok. Dan kemudian bapak-bapak, ibu yang dalam biro pariwisata, biro perjalanan pariwisata ini mengorganisir perjalanan mereka. Sementara kita tahu perkembangan hari ini, saya sendiri atau lebih banyak anak saya misalnya, kalau dia mau pergi kemana-mana, dia mau berwisata, dia tinggal buka HP-nya, dia lihat dia mau pergi kemana, dia pesan dia pesan tiket melalui handphone, dia pesan hotel melalui handphone, dia merencanakan perjalanan, semuanya melalui handphone yang ada di tangannya. Gitu. Benar-benar individual ya turis, individual traffic, individual turis. Ya, mungkin di jalan dia akan bertemu dengan kelompok atau di hotel, di organisasi untuk perjalanan kemana-mana, itu gimana dia mengatur itu gitu. Tapi tren itu sangat kuat yang saya tahu. Gitu. Saya belum tahu persis datanya gimana, tapi tren itu sangat kuat. Nah itu satu hal, perubahan dan perkembangan, dan itu kelihatan sulit untuk kita tahan. Itu sulit untuk kita tahan. Karena baik dari segi pertimbangan ekonomi, kepraktisan, dan generasi milenial mereka lebih suka seperti itu. Gitu. Saya tahu kalau generasi usia seperti saya juga mikir-mikir juga kalau mau pergi sendiri saya lebih aman dengan biro perjalanan yang bapak-bapak organisir. Tapi kalau anak saya yakin pasti nggak mau lagi artinya mereka lebih memilih mengatur sendiri dan mereka lebih bebas mengorganisir perjalanan. Nah ini perkembangan yang terjadi ini sedang kita alami. Sementara di pihak yang kita alami sekarang bahwa regulasi kita terutama perundang-undangan kita itu belum mengadaptasi perubahan tersebut. Gitu. Belum mengadaptasi dan kemudian menata kembali perubahan tersebut. Sehingga kalau saya bilang sebenarnya terjadi kekosongan regulasi real. Ya mungkin peraturan menteri, tetapi itu lebih yang sifatnya menutupi lubang-lubang yang kurang. Dan di sini apa yang tadi Pak Paul sampaikan, saya kira betul, sangat benar gitu. Ini kan perkembangan ini kan terjadi misalnya pada di dunia transportasi yang kemudian sempat ramai antara taksi dengan Gojek, Grab. Ini kan juga hal seperti ini juga terjadi di dalam dunia transportasi di banyak profesi dan bidang kerja terjadi transisi ini gitu. Nah, saya kira ini juga dialami di dunia pariwisata. Nah, saya kira ini hal yang berkaitan dengan perubahan tren global, kemudian perubahan teknologi, pemanfaatan teknologi, dan dampaknya terhadap pengorganisasian turis dan aturan main yang
seharusnya kita tata kembali atau kita lakukan revisi. Nah, dalam hal ini tentu berkaitan dengan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 10 tadi, yang Nomor 10 tahun 2009, yang memang di DPR di Komisi 10 sedang kami rencanakan itu gitu. Dia masuk di dalam prolegnas. Saya juga baca Undang-Undang Pariwisata tahun 2010, Nomor 10 tahun 2009, itu ya banyak hal yang harus dilakukan, direvisi, dibenahi lagi untuk menyesuaikan dengan perubahan-perubahan ini. Gitu. Dan kemudian juga ya seperti tadi yang teman-teman katakan, jangan sampai yang sudah ada kemudian seperti biro perjalanan, apapun itu pasti tetap penting, tetap perlu. Bahkan di dalam banyak hal, peran ini sebenarnya peran yang tadi seperti Pak Paul ceritakan, Pak Joko sampaikan, bahwa kemana-mana dulu yang berpromosi itu adalah biro perjalanan. Saya kira itu memang sudah dilakukan dulu, kan negara praktis tidak melakukan itu gitu. Saya tahu, saya di Komisi 1, baru tahun 2000-an sekian, saya sering bertemu dengan waktu itu mulai dengan Menteri Pariwisata Pak yang kemudian jadi Menteri SDM, ketemu di beberapa kali di beberapa negara, pemerintah melakukan promosi pariwisata. Tapi juga di dalam banyak hal ini sangat birokratis menurut saya, tidak fleksibel. Artinya pola promosi yang saya perhatikan dari jauh, karena saya di Komisi 1, teman-teman ini di teman-teman ini dari Kementerian Pariwisata. Nah, kami bertemu di Kedutaan Besar Republik Indonesia ketika mereka berpromosi waktu itu ke Australia, terus kemudian saya ingat waktu itu juga di Budapest. Cuma ya karena bukan wilayah saya tidak ikut berkomentar, tapi yang saya tahu bahwa banyak keluhan dari teman-teman di Kedutaan Besar Republik Indonesia, karena kalau dari pemerintah yang melakukan promosi, mereka hanya datang bawa barangnya, barang-barang promosi, taruh di Kedutaan Besar, kemudian minta Kedutaan melakukan promosi gitu. Ini yang saya tahu, saya dengar waktu itu. Jadi ya ini kan soal anggaran dan yang lain-lain kan. Nah, kemudian di kedutaan ya mereka mengeluh, bukan kami, tugas kami untuk berpromosi, tugas kami berdiplomasi, tapi kami harus melakukan promosi wisata, sementara yang harus melakukan promosi wisata datang hanya taruh barang, hanya mungkin berdiri di situ ya, tapi tidak langsung di dalam tugas itu gitu. Nah, ini soal koordinasi antar pemerintah. Nah, itu tahun-tahun ya saya ingat tahun 2009 ke sinilah gitu, 2000-an ya 2000-an lah ke sini. Nah, yang saya tahu, yang tadi yang Bapak ceritakan, saya kira ini dari perkembangan dari awal ketika turisme ini mulai menjadi salah satu lahan kerja dan profesi yang yang taking profit lah gitu ya. Menjanjikan. Artinya, yang menjanjikan dan kemudian yang menjadi suatu bisnis gitu. Ya. Nah, saya belum tahu persis Pak, justru saya belum tahu persis bagaimana, tapi saya kira Undang-Undang Nomor 10 itu tahun 2009 ini perlu direvisi. Perlu direvisi, menangkap perubahan ini, tapi juga seperti apa yang tadi Bapak sampaikan, terutama peran-peran yang penting dalam hal promosi dan biro perjalanan, dan yang lain-lain yang berkaitan dengan itu harus ditempatkan di dalam posisinya masing-masing gitu. Dalam arti ini kemudian jangan sampai terjadi tumpang tindih, tabrakan, tetapi bagaimana ada di dalam fungsi dan tugas masing-masing, dan bagaimana fungsi negara atau peran negara di dalam urusan kepariwisataan ini gitu. Sehingga tidak terjadi tumpang tindih yang tidak perlu. Itu yang pertama, yang berkaitan dengan undang-undang perubahan global, turisme dan regulasi yang kita miliki. Nah, saya menjanjikan ke bapak-bapak untuk ketika pembahasan ini bapak-bapak diundang untuk dengar pendapat.
saya akan sampaikan. Tapi nanti juga ketika pembahasan ini, tolong kirim surat gitu. Sampaikan konsep-konsep pemikiran-pemikiran dari bapak-bapak, ibu, Biro Perjalanan Wisata ke Komisi 10 sehingga kami mempunyai bahan untuk melakukan ya biasanya sebelum pembahasan untuk RUU drafting awal, kalau itu dari pemerintah, RUU itu dari inisiatif pemerintah yang melakukan drafting, Bapak bisa melalui langsung ke kementerian untuk memberikan masukan-masukan di draft awal untuk RUU itu, atau kalau inisiatif DPR itu masukin ke DPR, atau bisa masukin kedua-duanya deh, ke Kemenparekraf dan ke DPR, pemikiran-pemikiran dari Intoa yang berkaitan dengan perubahan tersebut dan kemudian bagaimana pandangan bapak-bapak dan ibu yang berkaitan dengan revisi terhadap Undang-Undang nomor 10 tahun 2009 ini. Nah itu hal yang saya kira berkaitan dengan perkembangan dan perubahan ini. Kemudian hal yang berikut, hal yang kedua, berkaitan dengan ya situasi yang kita hadapi sekarang. Gitu. Berkaitan dengan situasi yang kita hadapi sekarang, dalam hal ini ya pandemi ini dan kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah. Ya seperti yang kami bahas di dalam rapat-rapat terakhir kami juga di Komisi 10 Putus Pak, suara Pak. Halo Pak Andreas, putus. Putus Pak, ini sering. Sinyalnya terputus ya? Putus. Halo? Ya Pak, ya. Kedengaran Pak ya? Ya, putus tadi Pak. Maaf. Saya kembali lagi sedikit. Sebelum masa reses, sekarang kami dalam masa reses, masa tidak bersidang di DPR, tapi lebih banyak kunjungan di lapangan, di konstituen. Sebelum masa reses ini, kami membentuk suatu panitia kerja untuk pemulihan pariwisata. Ya. Saya kira, saya nggak tahu persis apakah bapak-bapak dan ibu Intoa itu diundang atau tidak. Saya kira kemarin belum ya. Belum Pak, belum. Di panitia panja pemulihan pariwisata. Bapak-bapak dan ibu Intoa belum diundang ya, tidak diundang waktu itu. Ya. Nah di situ ya kami juga mendengar pendapat dari berbagai macam organisasi, ya Asita, terus kemudian termasuk juga para driver, ekonomi kreatif, banyak yang diundang juga untuk mendengar masukan mereka tentang berkaitan dengan pemulihan pariwisata ini. Yang kami kemudian dari kesimpulan itu kami sampaikan ke Menteri Pariwisata, Kementerian Pariwisata untuk melakukan percepatan di dalam pemulihan ini. Sehingga itu masih di dalam proses. Nah, tetapi beberapa kebijakan yang berkaitan dengan antisipasi dan upaya dari pemerintah untuk pemulihan pariwisata, termasuk di sini travel agent dan yang lain-lain atau Biro Perjalanan Pariwisata, itu sudah ada sebenarnya. Nah, mungkin di sini saya sampaikan ada beberapa hal yang berkaitan dengan regulasi-regulasi yang sudah dilakukan. Saya kira bapak-bapak mungkin mereka sudah tahu nih soal upaya pemerintah dalam pemulihan pariwisata nasional. Tolong disampaikan di slide. Slide terakhir lah. Yang slide terakhir mungkin. Iya, slide terakhir. Dua yang terakhir gitu. Slide dua upaya pemerintah dalam pemulihan pariwisata. Mohon izin. Yang berkaitan dengan situasi. Ya, izin agar bisa saya bisa dikasih izin untuk share screen, maaf.
Atas nama siapa ya, Untuk Pak? host Christophorus Adit. Oh, Pak stafnya Pak. Ya, Iya, ini staf Oke, saya. siap. Ya. Saya bikin jadi co-host ya, Pak. Ya, oke, makasih Pak. Sambil menunggu Pak Andreas, jadi Intoa ini memang ahlinya di dalam mendatangkan wisatawan, Pak. Ini memang harus didengar pendapatnya Pak Paul dan sesepuh ini Pak yang berjuang dari mulai tahun 70-an ini Pak. Ya, saya tahu, artinya saya ingat juga gitu gimana dulu sangat berperan Biro Perjalanan Wisata itu gitu. Iya. Ya, termasuk di DPR sampai tahun 2004, 2009 ketika periode di DPR, periode awal saya di DPR, ya banyak diorganisir oleh Biro Perjalanan Wisata. Betul. Tapi ke sini karena itu yang mengurus itu kan biasanya staf kami di Depan ya Pak ya. ke sini itu tidak lagi melalui Biro Perjalanan Wisata gitu. Mereka lebih banyak koordinasi langsung ke lewat handphone, travel agent dan lain-lain untuk kemudian ini mengatur perjalanan. Saya baru menyadari ini setelah masuk di Komisi 10, Pak. Ya. Jadi kalau dijalankan sendiri kasihan mengurangi ini Pak, mengurangi pendapatan kawan-kawan Pak. Dia pasti, saya kira pasti karena kalau ya akhirnya misalnya perjalanan, misalnya saya ambil contoh aja di DPR. Ya. Ada yang mau mengorganisir sendiri per orang. Astaga. Tapi kemudian dia bergabung dengan tim, bergabung dengan grup gitu. Ya. Karena itu terlalu mudah gitu untuk mengorganisir itu melalui itu tadi, staf-staf kami mengurus itu, kemudian mengatur perjalanan itu gitu. Kemudian bertemu di satu tempat untuk kemudian melakukan meeting-meeting. Ya. Oke, baik. Saya sampaikan ini. Artinya beberapa hal upaya pemerintah dalam pemulihan pariwisata yang berkaitan dengan poin pertama, misalnya diskon tarif PPH badan dari 28% menjadi 22% untuk tahun 2020 dan 2021. Dan menjadi 20% untuk tahun 2022. Ini Peraturan Menteri Keuangan nomor 44 tahun 2020 yang berkaitan dengan pajak penghasilan badan. Ya. Saya nggak tahu apakah ini ada kaitan dengan INTO atau tidak ini, urusan yang ini. Ya. Pak. Kalau pajak badan ada Bapak? Ya, dari pajak kemarin sudah nelponin Pak WA untuk ada simulasi ya masalah pengurangan pajak ini Pak. Ada itu. Ya, mungkin. Ya, artinya kita kena toh. Ya, betul. Berdampak pada kita. Hubungan dengan Pak Andreas putus lagi itu? Putus lagi Pak. Astaga. Oh? Ya. Oh, sudah. Ya. Masih Pak, silakan. Putus, maaf. Oke. Yang poin pertama tadi ada kaitan dengan INTO tidak, Pak? Ada Pak. Ada Pak. Ada, ya? Ada Pak. Ada Pak. Menurut Bapak-Bapak atau artinya yang di ini gimana? Yang poin pertama ini soal diskon tarif PPH ini. Ya. Pak Ketua, Itu Wah ya. Bapak, itu kalau untuk tahun 2020-2021, terus terang saja Bapak, itu manfaatnya terlalu sedikit, karena 2020 tidak ada pendapatan. Tidak ada penghasilan. Ya, saya pikir seperti itu juga, Pak. Iya, Saya 2021 pun masih ya, tumpang kepis. Belum tahu juga ya. Tapi kalau dibikin 5 tahun atau 10 tahun ke depan, baru terasa. Ini apalagi Mas Pak Riki nih, dengan perusahaan segede itu. Betul, Mas? Iya. Ya, betul. Sejak 20, ditutup 21. border, nol langsung. Nol kita. Ya, karena ya kalau saya lihat dari data di atas misalnya, data yang berkaitan dengan ya ini artinya kalau kita berargumentasi sebenarnya rasional, ini sangat argumentatif ini. Ya. Setelah pandemi, pendapatan dari sektor pariwisata ini dari Kementerian Pariwisata sendiri, bukan dari DPR. Dalam rapat dengan DPR disampaikan menurun hingga lebih dari 50%. Terjadi penurunan drastis pada usaha dan omset pelaku industri pariwisata. Biro Perjalanan
wisata mengalami penurunan sebesar 94,1 sampai 100%. 100, betul. Ya, Betul. artinya ini disampaikan oleh Biro Pariwisata, Kementerian Ya. Pariwisata. Betul. Ya. Lebih dari 70% konsumen membatalkan pesanan. Sedangkan lebih dari 25% konsumen memilih untuk menunda perjalanan. Iya. Ya. Betul. Jadi kalau misalnya kita kaitkan dengan persoalan itu tadi pajak penghasilan, Tidak ada ininya. nah Tidak ada dampak. apa saran dari Bapak dan Ibu? Ya, ini kita diskusi aja Pak ya. Ya, Ya. ya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kalau kita itu sekarang suruh bayar pun juga nggak mampu, Pak. Karena karyawan juga udah dirumahkan semua kan, apalagi bayar pajak ini juga kita paling-paling minta diturunkan lagi nantinya, Pak. Karena memang udah nggak ada apa-apa lagi kan kantor itu. 90% Pak anggota kita begitu, Pak. Silakan Pak Ketua. Ya, saya kira saran saya, Pak, tidak cukup 2020-2021. Tapi misalnya dimundur sampai 5 tahun. Karena pariwisata akan pulih itu tidak pada 2021. Mungkin 2023, 2024, 2025. Iya, betul. Mungkin lebih buruk lagi, lebih panjang, Pak Andreas. Jadi kalau kita diberikan kelonggaran dalam arti nasib baik, dianggap baik sekali, ini pemerintah memberikan 2020-2021, yang dibayar apa? Oh, nggak ada duit kok, gitu loh. Nggak ada Tidak pemasukan. ada penghasilan. Nah, tetapi pajak badan kan harus dibayar. Gitu, Pak. Jadi nggak Ya. mampu. Baik Pak, artinya gini, jadi ini ada dasar sih, kalau menurut saya ada dasar untuk bapak-bapak dan ibu Intoa khususnya secara ini menyampaikan ini ke Komisi 10 atau langsung ke Menteri Keuangan, tembusan ke Komisi 10 sehingga kami punya bahan gitu. Ya, Kami punya bahan untuk menyampaikan ini ke di dalam rapat dengan Kementerian Pariwisata. Kemarin sebenarnya di dalam panja pemulihan pariwisata itu Kementerian Keuangan juga kami undang sebenarnya yang berkaitan dengan hal-hal ini. Gitu. Dirjen saya lupa dirjen, tapi salah satu dirjen dari Kementerian Keuangan juga hadir di dalam panja pemulihan pariwisata ini. Jadi saran saya Into menyampaikan ini secara terus dengan argumentasi tadi. Ya, tapi yang ini existing regulasi yang ada sekarang, Pak. Ya. Kemudian sangat kecil, Pak, sangat kecil sekali. Ya kalau dilihat dengan penjelasan di atas dari Kementerian Pariwisata sebenarnya ya menurut saya Pak ya artinya cukup rasional gitu. Tapi kan namanya Menteri Keuangan kan nggak pernah mau rugi deh. Kemudian pajak penghasilan 21 karyawan dengan penghasilan PPH 21 karyawan dengan penghasilan di bawah 200 juta. PMK nomor 44 ini Pak. Iya. Tahun 2020. Terus kemudian berkaitan dengan relaksasi kewajiban perbankan, industri keuangan, non-bank. Ini kan tidak ada hubungan ya Pak ya? Tidak ada. Ini tidak. Teman-teman kita yang ini Pak, ada Bu, relaksasi banyak kawan-kawan yang mengambil yang punya kredit. Oh, yang mengambil kredit ya Pak ya? Iya, yang mengambil kredit, Pak, yang mengambil jadi kredit ya. kita ngalamin itu kredit itu dengan bank-bank swasta terutama Pak. Itu masih dikenakan juga bunga berjalan Pak. Dengan bank-bank. Ya. Artinya gini Pak, maksudnya gini, relaksasi ini kan ya terus terang jujur aja, menurut saya bahasa yang agak abstrak gitu. Relaksasi. Bagaimana mengkonkretkan relaksasi itu di dalam bentuk rinci detail aturannya, itu yang perlu Bapak-Bapak sampaikan gitu. Iya. Kalau kita bicara relaksasi ini kan term yang menurut saya agak masih belum detail berkaitan dengan itu. Kurang, betul. Terminologi ini kan penting, Pak. Ya. Yang bisa jadi multi interpretasi. Multi tafsir. Multi tafsir.
Sehingga kalau apa yang ini, bagaimana bentuk konkret daripada relaksasi itu, gitu. Itu yang perlu didetilkan di dalam usulan bapak-bapak gitu. Ya, siap. Kemudian soal stimulus bagi kredit usaha rakyat. Ya, ini saya kira tidak, Pak, ya. Ini lebih ke paragraf ini. Pengurangan beban tarif listrik buat kantor mungkin, Pak, ya. Betul, Pak. Tapi ini yang banyak yang saya tahu, Pak. Ini banyak yang ini kemarin hotel. Oh, iya, Hotel. betul. Ya, pemilik hotel mereka sangat terbebani dengan ini, sehingga ini satu poin ini. Tapi kalau bapak-bapak mereka kan kantor, Pak, ya. Kantor, Pak. Ya. Kantor. Tapi kantor juga yang kalau misalnya dengan pendapatan sudah tidak ada, Pak. Terus listrik dibebankan 100% sekarang ini. Tapi ada pemotongan, Pak. Ada diskon di sini. Setahu saya. Pak. Pengurangan beban tarif ini. Kami malah belum rasa. Ini PMK nomor 38 tahun 2020. Oh, begitu, Pak. Iya. PMK nomor 38. Gitu. Ini seharusnya bapak-bapak mereka termasuk juga. Intoa termasuk juga. Gitu. Iya, iya. Betul. Karena Ayo, pelaku wisata kan. Kalau kayak kantornya Panorama ya kayak hotel begitu, gedenya juga lumayan gede, Pak, itu pengurangannya. Iya. Gitu. Memang ini suara yang paling kencang dari hotel memang kemarin. Dari teman. Kemudian kartu prakerja bagi pelaku industri pariwisata dan ekonomi kreatif. Saya kira tidak, ya. Juga, Pak. Juga, itu juga masuk. Iya, Bapak. Jadi mungkin saya bisa bicara sedikit, Pak. Silakan. Ya. Karyawan saya yang sudah bekerja 10 tahun, ada yang sudah 25 tahun, diberikan kartu prakerja. Lalu kemudian diberikan latihan-latihan untuk membuat gambar-gambar visual yang ya mainan anak-anak. Ya, ya. Ini betul. Nah, kenapa saya bicarakan sama Bapak? Dana yang diturunkan oleh pemerintah untuk kegiatan ini itu dalam tanda kutip, Pak, itu tidak ada kaitan. Iya, di luar daripada tujuan yang sebenarnya bisa dilakukan untuk karyawan pariwisata. Tapi itu kan pilihan mereka atau mereka diharuskan seperti itu? Maaf, Bapak, sebenarnya bukan pilihan karyawan. Barangkali Ibu ada pendapat, silakan. Ada program dari pemerintah. Saya boleh ikut Pak Sahlan, silakan, Pak Sahlan. Pak Sahlan, ya? Ya. Baik, Pak. Terima kasih Pak Andreas atas waktunya. Saya ingin menyampaikan beberapa hal. Ada 4 poin aja, Pak, ya, dari apa yang Bapak sampaikan. Pertama, mengenai pemberian diskon pajak. Kami dari perusahaan Biro Perjalanan Wisata sangat terpukul, Pak, dengan situasi COVID ini. Sehingga pembebanan pajak dengan nilai berapapun, kami merasakan masih terasa beratnya, Pak. Harusnya harapan kami melalui Bapak sebagai perwakilan kami di DPR, memperjuangkan kami pemberian 0 pajak, Pak. Sesuai dengan penghasilan kami yang 0, Pak. Jangankan untuk bayar pajak, Pak. Untuk menghidupi diri kami sendiri saja, itu sangat berat. Apalagi membayar pajak. Harapan kami, melalui saya ingin bersuara atas nama Intoa, adalah agar diberikan 0 pajak. Sama seperti hotel. Saya juga anggota PHRI, saya juga menyuarakan hal yang sama. PHRI mungkin ada sedikit sebagian hotel yang beroperasi, tapi sebagian putus, Pak. Putus. Mungkin saya sambung, Pak, sambil nunggu Pak Sahlan, Pak. Masalah stimulus kredit ini, Pak. Kawan-kawan kita itu hampir semuanya itu kan tiarap, Pak. Bagaimana nanti memulai usaha baru kan perlu modal, Pak. Nah, sekarang bank ini, kawan-kawan kita ini tidak bisa diterima oleh bank, Pak.
ini jadi masalah. Sorry Pak, saya potong sedikit. Apa itu berkaitan dengan kartu prakerja tadi, poin kartu prakerja? Enggak. Atau? Enggak Pak, enggak. Lain. Beda Pak. Oh, Jadi oke. kita ke perusahaannya Pak. Kalau perusahaannya. Jadi kalau kita mau mulai bergerak lagi. Izin melanjutkan tadi Pak. Oke, lanjut. Maaf, terputus. Ya. Ya. Melanjutkan tadi, jadi harapan kami kepada Pak Andreas, mohon kami diperjuangkan minimal bukan 20%, lebih dari 20% itu lebih baik Pak, karena Biro Perjalanan Wisata seluruh Indonesia mengalami hal yang sangat terpuruk. Dalam COVID ini Pak, industri pariwisata adalah industri yang pertama kali terdampak, tetapi dia industri yang paling akhir bangkit. Jadi harus kita sadari bahwa kami adalah industri yang pertama kali terdampak ketika COVID itu mulai merebak secara global. Tetapi nanti ketika kami akan dibangkitkan, kami tentu kloter paling terakhir setelah perekonomian kita baik, setelah industri lain bangkit, baru orang akan beramai-ramai berwisata. Nah, itu kedua, itu pertama. Harapan juga kami. Yang kedua ini adalah regulasi yang akan disusun oleh DPR terhadap pemulihan pariwisata ini. Pak, pemulihan pariwisata ini kami yakin ini tidak mudah. Kami terus berjuang, Bapak di DPR juga ikut berjuang, pemerintah juga ikut berjuang. Harapan kami adalah regulasi yang konkret. Konkretnya seperti apa? Konkretnya adalah bagaimana menggerakkan wisatawan ini dengan cara meyakinkan orang bahwa kita ini siap. Itu Pak persoalannya. Sekarang kita ini seluruh masyarakat dunia meragukan kemampuan Indonesia menangani pandemi ini. Harapan kami, DPR ikut bersuara. Bagaimana pemerintah bisa meyakinkan dunia, meyakinkan masyarakat Indonesia bahwa kita bisa mengendalikan ini. Tidak dengan hanya ucapan. Kalau ucapan saja kita bisa, Pak. Tetapi bentuk tindakan nyata bahwa kita bisa mengatasi COVID-19 ini. Dengan cara itu, pariwisata akan bangkit sedikit-sedikit. Karena pariwisata itu berangkatnya dari kepercayaan, Pak. Betul. Kita ingat bagaimana Bom Bali, orang tidak akan mau datang ke Bali karena tidak percaya keamanannya. Kita ingat bagaimana kita gempa di Lombok. Orang tidak akan percaya datang ke sini. Sekalipun kita kampanyekan, kita aman. Orang tidak percaya karena posisi kita gempa. Begitupun COVID ini. Kepercayaan itu yang harus kita tumbuhkan melalui regulasi yang disusun oleh DPR nanti. Ketiga, tentang kartu prakerja, Pak. Kartu prakerja ini sesuatu ironi yang mustahil. Bagi saya, kartu prakerja untuk karyawan kami, untuk sektor pariwisata, menurut saya hal yang tidak logis. Agak sedikit Pak, saya pakai kalimat itu. Hal yang tidak logis, sangat tidak logis. Mengapa demikian? Tidak logisnya karena tenaga kerja kami, karyawan kami, tenaga kerja pariwisata adalah tenaga kerja yang profesional. Begitu dapatkan kartu prakerja, mereka dilatih kembali. Why? Ada apa dengan pikiran kita? Kenapa tenaga kerja profesional ini dilatih lagi dengan hal yang baru? Mengapa dia tidak dilatih lagi dengan kemampuan dia sebagai tenaga profesional, kita pakai dia sebagai tenaga profesional di bidangnya masing-masing. Sekarang, karyawan saya dengan ahli menyusun quotation, ahli menyusun RAB, diajari cara menjahit, cara dan sebagainya. Wah, ini bagi saya tidak masuk akal. Tidak masuk akal, Pak. Karena mereka tenaga profesional di dalam kantor saya sudah menduduki jabatan-jabatan tertentu yang sudah bagus cara bekerjanya. Dia dilatih lagi hal yang baru yang, lagi ya. Bagi saya tidak masuk akal. Harusnya mereka cari formulanya adalah bagaimana kartu prakerja ini tepat sasaran. Tidak dilatih, ini kan latihannya tidak secara langsung, tatap muka, tetapi online. Pelajari. Tapi Pak, sorry Pak, saya potong sedikit. Ini pertanyaan saya. Yang Bapak tahu, mereka itu disodorkan
you harus lakukan ini, atau mereka milih meniup? Disuruh pilih di antara 3 pilihan atau 4 pilihan, Pak, yang tidak ada korelasinya dengan bidang pengetahuan mereka. Iya. Tidak ada korelasi. Sehingga itu yang bagi saya ironi yang tidak mungkin, yang mustahil, Pak. Ironi yang mustahil. Itu saya bahasakan begitu, Pak. Jadi mohon Bapak ikut membantu kami menyuarakan. Inilah keluhan kami industri, Pak. Pariwisata ini adalah penghasil devisa kita yang paling bagus, Pak. Negara membutuhkan pariwisata karena di situ penggeraknya, Pak. Kami ikut terbebani sebagai tumpah darah kami Indonesia bahwa kami ingin ikut berjuang membesarkan negara ini, membangun negara ini dari sektor-sektor pariwisata. Nah, yang terakhir adalah harapan saya, hanya harapan aja nih Pak. Terakhir adalah mohon ketika menyusun kebijakan, menyusun undang-undang, ketika mengharapkan masukan dari industri, mohon kami dari Intoa agar diundang, agar kami bisa membantu Bapak-Bapak, ikut membantu menyuarakan, begini loh suara kami, begini loh industri, karena kami yang merasakan langsung, mungkin kami bisa memberikan jalan keluar terhadap kesulitan-kesulitan pasal demi pasal ataupun apapun regulasi itu, sehingga kami dilibatkan dan undang-undang atau apapun namanya itu nanti regulasi bisa maksimal hasilnya. Terima kasih Pak Andreas. Sementara itu saya beri masukan dan saran dan pertanyaan. Mohon terima kasih. Mohon maaf kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini Pak Andreas ada dari Makassar mau bicara, boleh Pak? Sebentar. Atau boleh saya tanggapi langsung dulu tadi yang disampaikan, biar selesai bagian ini dulu, nanti baru kemudian tanya jawab. Kita tanya jawab. Siap Pak. Jadi siap. Biar jangan lupa. Ya, gini Pak. Jadi tadi kita bicara soal kartu prakerja ya Pak ya. Saya perlu sampaikan sedikit, ini kartu prakerja ini memang juga setahu saya artinya ini sebenarnya program yang disiapkan oleh Pak Jokowi ketika dia berkampanye di 2019 kemarin, lebih pada situasi yang normal. Artinya situasi normal. Kemudian di take over ketika situasi ini menjadi program termasuk di dalam pandemi ini. Sehingga banyak hal yang mungkin tidak klop. Tapi apa yang Bapak sampaikan itu betul. Kami sudah dengar banyak ini, sehingga memang ini sedang direvisi ini, soal kartu prakerja ini, dan akhirnya lebih pada ya proyek, bukan proyek yang untuk sekedar menghabiskan, untuk sekedar sudah melaksanakan sesuatu yang ada di dalam nomenklatur anggaran. Tapi ini terima kasih Bapak tadi sudah menyampaikan, dan itu akan menjadi terima kasih Pak Andreas kalau menyampaikan ini. Terus kemudian soal dilibatkan di dalam pembicaraan yang berkaitan dengan pariwisata dan situasi pandemi ini dan pemulihan sektor pariwisata. Saya minta kalau bisa, karena ini sebenarnya apa yang kita bicarakan ini, yang sekarang ini kita diskusikan ini akan sangat bagus kalau kita bicarakan di dalam suatu RDP, rapat dengar pendapat umum yang resmi gitu. Jadi bukan ini sehingga itu jadi keputusan gitu. Betul, setuju. Jadi keputusan Pak. Di komisi gitu. Sementara pembahasan ini menyangkut banyak hal yang menyangkut regulasi yang menurut saya penting gitu. Tapi tidak apa-apa, nanti Bapak-Bapak dan Intoa menyampaikan poin-poin yang kita bicarakan ini tertulis ke komisi 10. Saya akan ingatkan baik Panja maupun komisi untuk itu masuk di dalam menjadi bahan inventarisasi untuk di dalam pembahasan nanti gitu. Karena Ibu Hetiva yang minta saya juga untuk bicara di sini gitu, termasuk dari Pak Saiful Huda. Jadi itu Pak, ini tanggapan saya untuk Pak Sahlan dan teman-teman sekalian, saya kira untuk Intoa sekalian yang poin terakhir tadi gitu. Artinya dibikin tertulis
dua poin pokok, hal yang sifatnya perubahan global tadi, tren, dan kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan pemulihan regulasi yang sudah dibuat yang berkaitan dengan pemulihan pariwisata. Nah, poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan berkaitan dengan upaya pemerintah dalam pemulihan pariwisata. Memang sekarang yang kalau ini dari informasi yang kami dengar, yang kami dapat dari Panja Pariwisata. Sehingga itu kemudian menjadi bahan masukan kami ke Kementerian Pariwisata juga, bahwa yang kita lihat perkembangan yang di lapangan, baik yang di luar negeri maupun di Indonesia yang sekarang sudah berjalan, bahwa yang sudah bisa dilakukan secara dalam proses pemulihan yang sudah mulai berjalan itu adalah wisata-wisata yang di alam. Nah, memang kalau kami dengar dan dalam diskusi-diskusi ini, problemnya adalah pada transportasi. Tapi ketika mereka di alam, artinya itu ya baik di lapangan terbuka atau di lingkungan yang sifatnya terbuka, perasaan atau kenyamanan atau perasaan lebih aman itu sudah mulai kelihatan. Jadi orang sudah mulai bergerak ke wisata, ke destinasi-destinasi wisata yang di alam terbuka. Ini masukan yang kami dapat, Pak. Sehingga ini juga yang menjadi masukan kami ke pemerintah untuk pemulihan lebih cepat, lebih awal, untuk pembukaan kawasan pariwisata secara bertahap, terutama khususnya wisata alam. Itu di poin terakhir itu, atau kedua dari terakhir. Ya, izin satu poin yang terakhir berkaitan dengan penyusunan protokol yang kemudian sekarang menjadi moto dari Kemenparekraf ini, bisa bersih, sehat, bersih, indah, sehat dan aman gitu, atau clean health, safety and environment gitu. Jadi itu yang protokol-protokol itu yang tadi Bapak bilang tadi, termasuk juga ya kita perlu menyampaikan, artinya kita dalam hal ini, kita semua bangsa ini, kalau untuk keluar, baik maupun ke dalam, tapi terutama keluar, bahwa kita juga siap untuk, kita juga menyediakan suatu pariwisata yang nyaman, tapi juga aman dari COVID ini. Saya kira itu yang penting, dan itu yang sedang atau diupayakan juga oleh kita, baik pemerintah maupun kita semua gitu. Artinya di DPR, di diskusi dengan Komisi 10, ya itu menjadi hal yang penting untuk dipromosikan, dideklar ke luar maupun ke dalam. Nah, itu poin-poin yang berkaitan dengan upaya pemerintahan dalam pemulihan pariwisata nasional, sebagaimana yang kami banyak diskusikan beberapa waktu terakhir ini di Komisi 10 dengan Kementerian Pariwisata dan beberapa kementerian terkait. Itu, Pak. Ya, terima kasih Pak Andreas. Siap. Satu hal lagi, boleh Pak Joko? Izin Pak Oke, Joko. sebentar Pak ya. Satu Pak ya. Silakan Pak. Satu poin aja. Pak Andreas, ya, mohon maaf. Silakan. Ketika kita bicara Kementerian Pariwisata, saya ingat hampir 1 tahun Kementerian Pariwisata ini dilantik. Tetapi kami dari industri ini, khususnya saya pribadi, melihat belum ada terobosan konkret terhadap pembangunan pariwisata, apalagi dengan situasi pandemi ini. Saya melihat dari pandangan saya pribadi, sekali lagi dari pandangan saya pribadi, bahwa Kementerian Pariwisata saat ini lebih pada bagaimana memandang pariwisata seperti memandang sebuah event, I.O., sesuai dengan karakter seorang menterinya. Pariwisata itu bukan bagaimana mengadakan event, tapi bagaimana pariwisata itu luas, Pak. Jadi mohon nanti ikut menyuarakan bahwa pariwisata itu bukan itu yang digaungkan oleh menteri kita yang sekarang, yang basicnya karena dari televisi. Jadi begini kondisinya. Terima kasih, Pak. Coba Pak, tolong kasih contoh konkret, Pak. Kalau ada contoh konkretnya Pak, biar kita saling tahu. Oke. Mohon izin Pak Joko.
Itu siapa sih yang bicara terus anak-anak? Saya matikan dulu. Sebentar. Mas Riki silakan. Masalah bocor, Mas. Itu nanti minta tolong di mute aja dulu yang tidak bicara. Karena ada suara yang saya tidak tahu suara siapa itu. Ini suaranya. Bapak mute aja dulu semua Pak. Silakan Mas Riki. Oke. Mungkin dari Selamat sore Pak Andreas. Selamat sore Pak Terima Riki. kasih Pak sudah hadir tampil di acara kami. Begini Pak, memang sekarang ini kita sudah setelah 5 bulan ini kita menghadapi COVID-19, di mana tanggal 11 September direncanakan Bali ini akan dibuka, Pak. Jadi ini banyak pertanyaan dari kami sebagai pelaku Biro Perjalanan Wisata, terutama pertanyaan datang dari agen-agen partner kami di luar negeri. Pertama mengenai visa policy, lalu mengenai protokol COVID-19 itu sendiri. Dan juga ini yang harus kami sampaikan secara detail, karena bagaimanapun juga confidence and trust itu penting, Pak. Karena anggota kami ini di dalam Intoa ini semua punya agent partner di luar negeri yang menjual Indonesia. Dan di satu pihak kami mendorong terus Kemenparekraf ini untuk berperan aktif dalam rangka mempromosikan bahwa Indonesia sini siap dan melaksanakan proses protokol 19 ini dengan benar. Nah, ini ada beberapa event yang akan dijalankan, tourism event secara besar, di mana kami mendorong Kementerian Pariwisata untuk terus berperan aktif dalam hal ini, Pak. Pertanyaan saya adalah menyambung tadi konkret yang dari rekan saya Pak Sahlan mengenai Kemenpar. Mereka ini kan rencananya akan mengadakan suatu event di Dubai ya Pak ya, untuk dalam rangka World Expo. Itu Kemenpar ditunjuk untuk mengadakan acara pembukaan secara besar-besaran, begitu juga di Hannover Messe tahun depan Pak, karena tahun ini tidak dilaksanakan karena Indonesia direncanakan menjadi host country di mana Bapak Presiden akan hadir dalam acara itu. Di Hannover Messe Pak? Ya, Hannover Messe, itu tahun depan rencananya Pak. Nah, sedangkan kami dari industri ini berharap sekali pemerintah dalam hal ini Kemenparekraf ini terus mendorong kita atau bersama-sama melakukan promosi, Pak. Karena bagaimanapun juga Indonesia ini harus rajin berpromosi karena negara lain pun melakukan hal yang sama dan lebih agresif. Ini Pak, maksud saya kami minta dukungan dari Komisi 10 untuk bisa ya setidaknya mendorong pemerintah atau dalam Kemenparekraf untuk hal ini. Itu saja Pak. Terima kasih Pak Andreas. Oke, terima kasih Pak. Ya, terima kasih Mas Riki. Mau ditanggapi langsung Pak? Saya kira ini tadi kan masukan Pak ya. Ya, betul. Jadi betul, Pak. ya itu tadi menurut saya kalau misalnya ini nanti Bapak atau Intoa membuat masukan tertulis gitu Pak. Jadi akan punya bahan nanti. Siapa? Hasil meeting ini akan kita sampaikan ke Komisi 10 Pak. Apalagi Pak Ketua tidak bisa hadir hari ini. Ini dari izin saya bicara. Sebentar Pak, banyak yang mau tanya ini, wah semua ngantri nih Pak. Pak Hakan silakan Pak Hakan, ini antusias sekali ini karena ada Pak Andreas ini sangat antusias kawan-kawan ini karena ini yang menghasilkan devisa Pak. Mereka itu perlu menyampaikan Pak, unek-unek mereka ini Pak. Ini loh. Silakan Pak Hakan, silakan. Pak Hakan? Bu Jen juga mau nanya itu Pak. Oh. Siapa Pak? Bu Jun, Mbak Jun. Mbak Jun ya? Ya, Mungkin Mbak Jun. kalau Pak Hakam belum siap, Pak Niko dulu, Pak Joko. Pak Hakan bisa ke Mbak Jun dulu, Mbak Jun dari Pak Niko. Silakan. Terima kasih Pak Yongki atau Pak Joko Pak Niko bahwa dulu. terima kasih yang terhormat Pak Andreas selaku Dewan. Kita lihat pariwisata Indonesia ini adalah merupakan satu industri sekarang ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009.
Sekarang pertanyaan kita, bagaimana Indonesia menyelamatkan industri yang begitu besar ini? Itu bunyi dalam undang-undang. Undang pariwisata Indonesia bukan sebagai jasa lagi. Bahwa tour operator di dalam undang-undang, kebetulan yang nyusun di sini ada Pak Ketua juga ikut nyusun draft awal. Karena ini kami tahu bahwa inisiatifnya dari Dewan undang-undang ini. Ya kan? Tetapi setelah masuk ke draft, academic draft, berubah banyak. Makanya kalau kita membaca dalam undang-undang, ini ada satu industri yang sangat berbeda dengan industri-industri lainnya. Di mana tertuang di dalam undang-undang ini, tidak ada satu industri yang seperti industri pariwisata. Di mana dikatakan, kalau di dalam pasal 8 dinyatakan di situ jelas-jelas bahwa ini merupakan industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait. Kemudian turunannya, tour operator ada tapi tidak dianggap ada. Ya, Pak, bisa dilihat pasal selanjutnya. Tour operator ini ada nggak yang menghasilkan devisa? Ada, tapi tidak dianggap ada di dalam undang-undang ini. Nah, ini yang menjadi pokok permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian dalam kontekstual ini. Kami coba mempelajari dengan sungguh-sungguh di dalam ini. Kemudian, karena kenapa saya katakan, di dalam dunia pariwisata, di industri pariwisata ini, ada badan promosi pariwisata. Kalau dulu tidak ada. Ya. Kemudian di dalam undang-undang itu berbunyi, hanya merupakan hibah. Kalau hibah itu hanya 2 kali. Karena dia sudah menjadi industri, dia harus mempunyai produk. Produk yang dibikin itu tuh, Pak Ketuanya tuh Pak Tua, Intua. Mereka lah yang membuat produk-produk pariwisata ini, yang kemudian hasil kemasan produk. Karena produk pariwisata adalah merupakan satu integrated dari berbagai spektrum yang ada menjadi suatu produk yang kemudian mereka kemas, mereka pasarkan. Maka dilakukan adanya Badan Promosi Pariwisata. Mungkin tidak banyak hal, hanya berpikir, oh karena kita mesti promosi, maka ada badan promosi. Karena dulunya bersifat jasa, sekarang negara kita mempunyai satu industri, yaitu industri pariwisata. Kalau kita melihat, tidak ada satu industri pun yang ada dalam pasal 4 berbunyi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Ini jelas. Kemudian meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pak Niko bisa disingkat Pak karena banyak ya, boleh. Kemudian menghapuskan kemiskinan. Betapa dan bla 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 selanjutnya. Jadi betapa pentingnya pariwisata, industri ini perlu mendapatkan perhatian. Kemudian yang terakhir kita lihat bahwa kita Indonesia tidak diajak untuk travel bubble. Ini kan gitu. Ini yang perlu juga yang harus dibuat. Maka saya katakan, Intua ini apalagi perbankan sama sekali tidak berpihak dalam dunia pariwisata. Ya. Sangat tidak berpihak, tidak ada kredit dari perbankan, dari BI untuk kredit pariwisata. Semua adalah properti, bohong itu kalau ada kredit pariwisata. Semua hanya merupakan kredit untuk properti. Saya kira banyak hal yang bisa dibahas di dalam undang-undang ini, karena saya tahu Pak Ketua Intua ini ikut mendraft awal di dalam undang-undang. Terima kasih. Mungkin kalau banyak akan panjang. Terima kasih. Ya, saya kira kasih, hanya poin-poin penting perlu diperhatikan bahwa kita sekarang mempunyai industri yang sangat unik, yang sangat seksi dengan potensi alam dan budayanya yang begitu kaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah ditangkap. Mungkin Pak Andreas mau ditangkapin dulu, ya, Pak. Saya tanggapi sedikit. Saya kira saya setuju semua apa yang disampaikan oleh Pak Niko tadi. Ya. Saya kira perubahan paradigma tentang pariwisata sebagai suatu industri, termasuk poin tadi misalnya bagaimana dukungan dari perbankan, karena ini perubahan paradigma, perubahan mindset ini perlu kita buat dari dalam regulasi. Ya. Nah, ini juga menjadi masukan gitu. Ini kan kita bahas sore ini kan 2 hal kan. Yang tadi saya bilang yang saya tangkap dari apa yang Bapak sampaikan. Yang satu yang bersifat struktural,
karena akibat perubahan global dan kemudian bagaimana regulasi yang harus disesuaikan dengan adaptasi dan disesuaikan dengan situasi baru ini, dan yang kedua yang berkaitan dengan COVID ini. Saya kira apa yang tadi Pak Niko sampaikan berkaitan dengan perubahan struktural, dalam hal ini perundang-undangan yang perlu kita tata kembali sehingga mengadaptasi, menyesuaikan dengan perkembangan baru ini. Terima kasih. Ya, jadi Pak Andreas ini kalau kita ini anggota Intoa ini udah pakar-pakarnya Pak. Saya paham. Salah, kalau Dewan ini mengundang pakar-pakar kita itu, jadi memang banyak asosiasi kita itu mengkhususkan Pak, mengkhususkan diri sebagai inbounder Pak, yang mendatangkan Pak. Jadi yang mendatangkan diri, misalnya ya kita ini, jadi mereka tahu dari nol Pak. Ibarat kita ini misalnya air mengalir Pak. Kita ini sumbernya Pak. Sumbernya. Jadi tapi yang dapat penghargaan bukan sumbernya, distributornya Pak. Nah ini yang kita belum kena. Oke, selanjutnya dari Mbak Jun dari wartawan, silakan Mbak Jun. Ya halo, selamat sore, terima kasih. Pak Joko, maaf ya saya off-kan dulu videonya ya, kalau nggak saya bisa mati. Siap. Ya, oke. Pak Andreas, salam kenal, saya dengan Yun. Saya travel writer sama tourism writer. Gini Pak, saya baru beberapa hari yang lalu saya dengar katanya ada wacana, saya nggak tahu ini apa sudah didiskusikan atau bagaimana, cuma yang saya dengar intinya insentif pemerintah sedang mungkin menggodok atau apa dari insentif perpajakan menjadi BLT dan jaminan pinjaman segmen non-korporasi dan non-BUMN. Nah, tadi saya lihat di presentasinya Pak Andreas, tadi saya dengar juga beberapa kali Pak Andreas bilang itu ada beberapa poin yang mungkin tidak relevan ya. Tapi mohon maaf Pak, kalau menurut saya justru semua yang ada di dalam presentasi Pak Andreas itu tidak ada yang tidak relevan dengan pelaku industri pariwisata. Dan ini juga mengenai BLT ya Pak. Ya kalau saya melihat dari sisi travel writer, dari kajian saya sebagai media, kayaknya kalau BLT itu kesana kayak gimana ya Pak? Kayak kurang profesional ya Pak ya. Karena teman-teman ini butuhkan lebih baik bagaimana mendukung teman-teman terutama tour operator ini terutama tour operator ini bagaimana mereka bisa merestart their business Pak ke depan. Sekarang ini kan kita sudah habis-habisan Pak gitu loh. Mereka juga pasti sudah habis-habisan sekali istilahnya. Mungkin untuk merestart sendiri apakah tahun depan apalagi inbound ya itu juga tahun depan masih kalau loh Pak. Jadi mungkin kebijakan-kebijakan dan regulasi dari eksekutif dan legislatif lebih yang mendukung ke real real bagaimana roda pariwisata ini memang akan berjalan ya Pak. Saya bukannya saya sedikit kalau mendukung desa wisata saya tidak menentang itu ya Pak. Cuma di sini juga kalau kita mesti semuanya karena semua termasuk juga airlines Pak. Ini semua saling semuanya saling kait-mengkait Pak. Jadi tidak ada yang tidak tidak ada yang tidak bisa yang ini didahulukan, yang ini ditinggalkan. Itu kalau menurut saya nggak bisa Pak. Nah untuk yang undang-undang pariwisata Pak, kalau saya boleh minta tolong ya Pak, itu nanti di dalam undang-undang pariwisata tolonglah mengenai regulasi mengenai tata niaga industri pariwisata ya Pak, karena jujur aja karena ke depan kita memang nggak akan mungkin bisa lepas dari internet, kita nggak akan bisa dari yang serba online, yang serba cashless, yang serba contactless. Sepertinya hanya Indonesia yang tidak punya atau belum punya peraturan yang jelas gitu Pak. Sedangkan di kalau dia mungkin kita bisa lihat di negara-negara tetangga ya istilahnya yang online tetap jalan, tapi yang yang dari tradisional berubah menjadi shifting itu juga tetap bisa jalan gitu Pak, karena memang peraturannya yang memang sudah jelas yang mana hak dan kewajiban, do's and don'ts-nya itu ketahuan, yang mana yang boleh, yang mana enggak itu sudah jelas gitu Pak. Dan kayak saya lihat di Undang-Undang Pariwisata nomor 10 tahun 2009 itu belum ada ya Pak. Itu aja sih Pak Joko. Itu aja Pak Andreas. Terima kasih Mbak Jun.
Silakan Pak Andreas, tadi ada 2 pertanyaan sebenarnya, yang insentif akan dirubah jadi BLT sama peraturan yang online itu, maka ini yang tadi saya sampaikan tadi Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu Jun, atau Mbak Jun. Saya mulai dari yang terakhir tadi gitu. Artinya ini rancangan undang-undang belum masuk ke DPR, artinya tapi masuk di dalam prolegnas, program legislasi nasional. Tapi bukan menjadi prioritas tahun ini. Tapi ya, kalau misalnya siap, karena ini kan tadi kami minta ini dari Kementerian Pariwisata, Kemenparekraf yang menyusun sebagai inisiatornya gitu. Ya. Tapi kalau memang dibutuhkan lebih cepat dan ini bisa DPR gitu. Ya. Prakteknya di dalam perundang-undangan, di dalam legislasi itu kalau biasanya lebih cepat kalau dari kementerian. Sejauh mereka koordinasi antar kementerian itu lebih koordinatif gitu. Karena pemerintah asumsi kita satu gitu. Kalau di DPR ini kan fraksi-fraksi dan ini biasanya di situ lebih lama gitu. Tapi kalau kita sampaikan ke kementerian kemudian di-CC-kan ke dewan lebih cepat toh Pak? Bisa. Artinya kalau misalnya mereka menyampaikan ke kementerian, satu kopi kasih ke kami misalnya sebagai usulan draft, masukan-masukan sehingga bisa kita tanyakan gitu. Ya, betul. Kami tanyakan itu apa teknis ininya gitu, teknis legislasi, mekanisme dan proses legislasinya. Nah, dan poin yang tadi seperti Mbak Jun sampaikan, saya kira saya setuju dan saya merasa bahwa itu penting dalam arti itu yang saya katakan tadi, menyesuaikan, beradaptasi dengan perkembangan-perkembangan baru, terutama perkembangan teknologi dan tren global yang sekarang. Tetapi juga kita tidak bisa menafikan bahwa apa yang izin kalau saya katakan bahwa model wisata konvensional, artinya mulai dari menjemput sampai dengan yang Bapak-Bapak sampaikan ini, itu tetap bagaimanapun, ya itu saya kira tidak bisa kita ini gitu. Nah, tidak bisa kita menafikan itu gitu. Nah, kehadiran Biro Promosi Pariwisata atau lembaga promosi, Badan Promosi Pariwisata, saya kira bisa itu menjadi menjadi suatu badan yang mengambil peran atau berperan tidak menggantikan tapi lebih bermitra dengan teman-teman yang sudah ada. Nah, itu bisa diatur atau harus diatur di dalam regulasi atau di dalam undang-undang yang baru dan yang akan dibahas nanti gitu. Kemudian soal BLT, soal apa yang saya sampaikan tadi, peraturan-peraturan, regulasi-regulasi yang untuk pemulihan atau percepatan pemulihan pariwisata tadi yang sudah saya sampaikan, kalau memang itu semua masuk, ya syukurlah kalau memang itu benar masuk. Tapi tadi yang teman-teman sampaikan juga banyak hal-hal yang juga belum sepenuhnya menjawab. Gitu. Saya paham gitu, misalnya tadi soal PPh 20% gitu. Ya kalau memang bisa, kalau negara bisa, ya Pak Jokowi kan bicara banyak soal penyerapan anggaran yang rendah gitu. Ya, itu kan ironi gini. Ini kan ironi gitu. Sementara di pihak yang lain di tingkat kementerian itu keran itu ya seret-seret lah dibuka tutup gitu. Sementara ketok anggaran di DPR dan pemerintah itu sudah diketok gitu kan. Ya. Kalau tidak habis, bukan tidak hanya sekedar menghabiskan gitu. Tidak selesai, tidak habis dalam pemanfaatan tahun ini kan jadi silpa yang sebenarnya sisa lebih penggunaan anggaran yang sebenarnya mubazir ketika kita sudah berlelah-lelah untuk melakukan penghematan di mana-mana untuk dengan target untuk pemulihan ekonomi sosial dan terutama khususnya pariwisata ini gitu. Nah, kemudian yang berkaitan dengan BLT, saya pendapat juga dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Jun. Cuma memang saya tangkap gitu, artinya apa yang dilakukan oleh pemerintah baik Kemensos atau termasuk juga di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif,
ada juga sih perlunya BLT ini terutama pada level pelaku-pelaku yang di bawah gitu. Artinya lebih psikologis lah. Ya ada bantuan yang sifatnya memberikan mereka, diberikan langsung pada mereka sehingga mereka merasa ya negara ini hadir, dan kalau bantuannya sedikit, bantuannya sendiri pun tidak, ya mungkin tidak menyelesaikan, sama sekali tidak menyelesaikan, atau hanya bagian kecil di dalam penyelesaian masalah. Tapi psikologi bahwa pemerintah negara hadir dalam upaya ikut sama-sama, gotong royong kita menghadapi situasi ini tetap penting. Menurut saya tetap penting. Dan kebetulan saya baru pulang dari NTT, dari Flores, ikut di dalam membagikan, mendistribusikan balasa, bantuan langsung siap saji. Memang saya lihat memang bentuk daripada bantuan ini, menurut saya juga ya nanti kita cek lagi soal isi dan anggaran yang dibuat. tapi tadi manfaat psikologisnya yang saya lihat, manfaat psikologis itu penting. Tapi dari segi manfaat ekonomi dan nilai yang dikeluarkan itu memang patut kita pertanyakan kembali gitu. Karena ini seringkali hanya sekedar jadi proyek-proyek pemanfaatannya. Saya kira itu yang bisa saya jawab. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Jadi ini dari siapa ini? Kan banyak penanya ini Pak. Saya harus kasih kesempatan. Pak Pranoto. Pak Pranoto, silakan Pak Pranoto. Dari Jawa Tengah ini. Baik, terima kasih. Selamat sore Pak Joko, Pak Yongki, Pak Paul, Pak Andreas. Perkenalkan saya Pranoto dari Semarang, Pak. Jadi yang pertama ini menyambung dari apa yang tadi Pak Andreas sampaikan, bahwa perlu adanya kegiatan seperti ini ditindaklanjuti dalam bentuk dengar pendapat, rapat dengar pendapat dengan DPR. Dari beberapa kegiatan yang selama ini untuk kalau teman-teman dari DPR itu melakukan reses ke daerah-daerah, memang sebetulnya juga sudah mulai mengambil materi-materi atau belanja masalah dari daerah, Pak. Namun sesungguhnya pada saat pelaksanaan di daerah, lebih banyak itu, mohon maaf ini saya katakan lebih kepada seremonial. Sehingga permasalahan yang sebenarnya krusial seperti ini yang berkelanjutan itu tidak terbahas. Nah, akan sangat tepat apabila kemudian ada satu kesempatan untuk DPR itu memanggil teman-teman yang dari industri yang memang bergerak di situ itu untuk memberikan pendapat-pendapatnya sehingga bisa makin memperkaya kepada pemahaman dari teman-teman di DPR. Nah, kalau bagi teman-teman di Intua, saya yakin sih Pak, karena beliau-beliaunya atau kami-kami ini sudah biasa untuk kemana-mana dengan berbiaya sendiri, tidak menjadi masalah. Yang penting ada saja undangan untuk kami. Itu yang pertama. Yang kedua, pada saat nanti memang ada satu wacana ataupun ada pelaksanaan untuk revisi terhadap undang-undang tentang kepariwisataan, yang saat ini kami lihat adalah dalam undang-undang itu seringkali terjadi benturan-benturan antara lembaga-lembaga pariwisata yang sudah ada. Boleh dikatakan, ini satu contoh saja, mudah-mudahan saya salah. Tapi berdasarkan pengamatan-pengamatan di lapangan, jadi antara benturan kepentingan, benturan tugas tanggung jawab, job desk dan sebagainya di lapangan itu kemudian saling tumpang tindih. Contoh diambil adalah tadi BPI, Badan Promosi Pariwisata, BPPI, kemudian dengan GIPI. Di situ walaupun sebetulnya kalau kita melihat kepada kamar-kamar yang dibentuk itu sudah berbeda-beda, namun di dalam pelaksanaannya di lapangan itu kemudian menjadi rancu. Menjadi seringkali saling tumpang tindih, saling berebut pekerjaan, dan akhirnya mubah. Baik itu yang dilakukan oleh GIPI itu sendiri, lebih kepada seremonial, kemudian yang dilakukan oleh BPP itu juga seremonial. Tidak ada sesuatu yang benar-benar bisa membawa satu dampak terhadap membawanya pariwisata Indonesia ini lebih ke mendunia. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, mohon maaf, kami mengharapkan ada satu
personifikasi sebagai panglima perangnya pariwisata itu benar-benar muncul dari seorang Menteri Pariwisata. Karena sampai dengan saat seperti ini, sampai dengan hampir 1 tahun ini, kita sama sekali tidak pernah merasakan adanya satu lecutan atau adanya satu kobaran semangat dari Panglima Pariwisata kita untuk bagaimana kita bisa bangkit dari pariwisata atau dari keterpurukan saat ini. Dan yang terakhir, Pak, kami mohon boleh dibantu oleh Pak Andreas bahwa jadikan kami ini industri yang importer wisatawan menjadi importer wisatawan. Karena pernah bagus. Bisa di-unmute ini Pak Bambang ini Pak Yongki. Halo. Ya, lanjutkan sedikit. Jadi kita di Intoa ini sudah sepakat untuk menjadi perusahaan-perusahaan yang memang punya idealisme untuk menjadi importir wisatawan. Jadi berbeda dengan yang lain-lain memang harus ekspor, tapi justru kita di pariwisata adalah berpikir untuk bagaimana menjadi importir wisatawan, tapi yang bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab adalah kita bukan hanya sekedar mendatangkan wisatawan yang banyak saja, tapi adalah wisatawan yang berkualitas, Pak. Dalam hal ini tentunya kita akan melihat kepada pasar yang tepat yang bisa memberikan dampak-dampak positif lebih banyak kepada pariwisata Indonesia daripada yang berdampak negatif. Sementara itu saja, Pak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, jadi yang ditanyakan sebenarnya ada 2, Pak. Ini Pak Andreas tadi ya. Antara BPI dan GIPI ini. Kalau nggak salah, kalau BPI itu adalah amanah undang-undang, Pak ya. Sedangkan kalau GIPI itu kalau nggak salah itu hanya SK Menteri, Pak ya, pembentukan GIPI ini. Iya, betul. Ya. Ada di paragraf juga. Sering sama-sama di Undang-Undang Nomor 10, Pak. GIPI ada di undang-undang ya? Iya, sama-sama di Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009. Ada ya? Ada. Saya belum tahu mana. Memang sering tabrakan dan memang BPI ini kan kurang berperan, Pak. Di pusat kan tidak jalan juga itu badan promosi. Karena memang anggarannya tidak ada. Semua badan kalau tidak anggaran pasti tidak jalan. Jadi itu, Pak. Kemudian RDP perlu ada tindak lanjut ya. Setelah pertemuan kita harus ada tindak lanjut dengan mitra. Itu aja, Pak, masukannya kayaknya. Ya. Baik, saya jawab langsung Pak Joko, izin Pak. Jadi kalau yang tadi yang poin yang pertama tadi, karena tadi seperti Pak Paul sampaikan di awal, Intoa ini baru 8 bulan Pak ya? Iya. Iya, mungkin belum masuk di dalam list Komisi 10 sebagai artinya sebagai mitra di masyarakat yang perlu kita undang setiap kali ada hal-hal yang berkaitan dengan ya, biasanya ini disebut kalau di DPR disebut RDPU, rapat dengar pendapat umum. Ya. Nah, itu biasanya kita undang stakeholder yang berkaitan dengan satu topik, satu masalah gitu. Sehingga nanti saya minta untuk nanti dimasukkan Intoa juga masuk di dalam mitra masyarakat dari Komisi 10 sehingga setiap kali ada hal-hal, karena saya lihat kalau bapak-bapak ini kan senior semua nih, ibu dan bapak ini senior semua pelaku pariwisata yang ya mungkin yang lain saya baru ketemu, tapi Pak Paul ini kan sudah bertahun-tahun saya tahu memang bergerak di dunia pariwisata gitu. Dan anggota kita itu Pak, kayak Panorama itu satu tahun bisa 200.000 Pak wisatawan yang didatangkan Pak. Betul Pak, justru itu makanya saya kira itu nanti saya akan minta supaya dimasukkan di dalam list mitra stakeholder dari pariwisata. Kemudian soal tumpang tindih lembaga. Saya sepakat gitu, artinya perlu ada itu tadi yang diatur kembali gitu. Saya lihat misalnya karena saya dulu lama di Komisi 10 2 periode ketiga ini saya
2 periode di Komisi 10 gitu, Komisi 1 gitu. Itu ada di Kominfo itu ada namanya Badan Layanan Umum, Ya. BLU yang menurut saya efektif karena hanya ada satu badan, dia melayani kepentingan ini soal sinyal. Nah, ini kalau berkaitan dengan bagaimana menata sehingga ini badan layanan apalah namanya, tapi dia lebih berfungsi melayani jadi lebih fungsional gitu daripada struktural. Fungsional dalam arti fungsi pelayanan terhadap industri pariwisata, tapi sumbernya itu juga dari pelaku-pelaku pariwisata. Negara bisa memberikan support di situ. Misalnya ada alokasi APBN ke situ, tapi sumber daripada pelayanan ini juga misalnya kayak di BLU-nya Kominfo itu diambil dari dana pulsa yang digunakan oleh masyarakat itu. Jadi ada dana dari masyarakat, ada dana dari pemerintah untuk melakukan promosi dan dikelola oleh badan tersebut. Ya, ini contoh aja, mungkin model seperti itulah. Sehingga kita ada satu badan, tapi benar-benar terkoordinir dan benar-benar melibatkan baik pemerintah maupun pelaku industri pariwisata. Nah, kemudian soal, ya kalau tadi soal Panglima Pariwisata nih, maaf ya, saya nggak bisa. Ya oke, nanti saya akan sampaikan ke Pak Menteri gitu. Tapi ya kalau Panglima itu di samping pangkat itu juga soal mental dan karakter, Pak. Kalau kita memaksakan Pak Andreas ini yang menggantikan ini. Sorry. Kalau orang mental prajurit tapi disuruh Panglima ya susah, Pak. Iya. Betul. Tapi ya itu bercanda, Pak. Saya akan sampaikan ke beliau. Pak Andreas. Iya, Pak Pranoto ini kan datang dari Jenderal Sudirman punya kampung, Pak. Oh gitu, ya. Iya. Ya itu tadi Pak Pranoto. Jadi kalau Panglima tuh ya di samping pangkat, tapi juga soal mental, Pak. Jadi mental ya. Soal mental. Dan pengetahuan, Pak. Iya, betul. Kalau pengetahuan bisa dikejar, kalau mental udah susah itu. Pengetahuan pariwisatanya nggak ada. Oke, Pak, lanjut. Saya terakhir, Pak ya, yang bagian terakhir tadi saya kira sudah semua ya. Sudah, Pak, sudah, Pak. Ya, sudah, oke. Ini mungkin waktu masih ada, Pak Yongki. Kalau ada satu lagi sampai mungkin. jam 5 masih 15 menit. Oh, masih ada satu penanya, Pak Bram tadi mau tanya. Silakan Pak Bram, masih ada? Ada Pak Sebastian juga, Pak. Oh gitu. Pak Bram kalau nggak ada ganti Pak Bastian. Ada nggak Pak Bram? Tadi sih ada. Pak Bram. Silakan Pak Bram. Lanjut. Santai-santai aja ya Pak Bram ya. Pak Joko, saya mau ini interupsi sedikit. Kita ada yang menotulensi nggak ini? Apa yang kita ada Pak, ada Pak, direkod. Ada Pak ya? Selamat sore Pak Andreas. Saya Bramantio dari Maestro, Pak. Salam kenal, Pak. Sebetulnya begini Pak, ini luapan kesedihan saya. Mungkin juga kesedihan semua teman-teman yang ada di Intoas ini. Jadi kalau kita ke bank, sekarang ini orang-orang bank melihat kita sebagai the loser. Ya. Satu perusahaan yang sudah tidak mempunyai bonafiditas, tidak mempunyai masa depan, dan tidak bisa untuk mendapatkan fasilitas kredit apapun. Dikarenakan dianggap sebagai satu intuisi bisnis yang sangat-sangat fragile. Itu mungkin jadi PR buat Pak Andreas, bagaimana mungkin dari Komisi 10 juga bisa meyakinkan pihak perbankan bahwasanya kami ini is not so that bad seperti yang mereka pikirkan, Pak, dengan analisa mereka sendiri. Ya, karena kalau dianggap sebagai begitu, ya berarti Covadis nih, Intoa ataupun inbound player mati gitu Pak. Kalau dianggap sebagai tidak menjadi satu, tidak menjadi apa ya bilangnya ya, tidak membuat kita sebagai
perusahaan yang bonafit untuk kedepannya, begitu ya Pak ya. Lalu yang kedua juga ini masalah mungkin dialami oleh semua teman-teman di Introa, masalah term and condition dari perbankan sendiri Pak. Banyak di antara kita semua ini yang sudah hampir tidak mempunyai aset. Nah, sedangkan untuk mengajukan kredit facility ke bank, term and condition dasar itu harus dibarter dengan satu jaminan, Pak. Nah, ini yang jadi masalah tersendiri karena kita tidak juga bisa menjaminkan business statement kita pada bank. Saya mempunyai bookingan itu yang onward booking itu future booking masih 6 bulan ke depan itu masih ada, Pak. Tapi saya tidak bisa mengajukan itu sebagai jaminan karena itu dianggap nggak ada sama orang bank. Mungkin itu aja Pak Andreas yang mungkin bisa dipikirkan juga sama Komisi 10 bagaimana jalan keluarnya supaya kita rakyat Intoa ini bisa hidup lagi nih Pak ke depannya. Terima kasih Pak. Selamat sore. Ya, terima kasih Pak Bram. Jadi saya tambahin Pak, memang ini dilematis sekali Pak dalam hal berhubungan dengan bank. Memang teman-teman ini banyak yang mengalami penolakan karena biro perjalanan kondisinya the loser tadi ya Pak. Kemudian harusnya pemerintah memberi kebijaksanaan untuk pemberian modal awal nantinya untuk bergerak Pak. Daripada mereka harus ngasihkan stimulus, memberikan bantuan ke karyawan. Tapi kalau perusahaan sendiri yang kita bantu untuk bangkit, itu otomatis kita bisa mempekerjakan karyawan untuk hidup 6 bulan ke depan. Paling enggak, dengan adanya itu, ekonomi akan jalan, Pak. Kalau perusahaan kita jalan, ekonomi jalan, karyawan bisa jalan. Tanpa bantuan pemerintah pun kita sudah bisa gaji karyawan. Jadi itu yang dimaksud Pak Bram. Dan kita, di Biro Perjalanan malah tidak ada dari ini, dapat dana pinjaman lunak itu malah nggak dapat Pak, gitu loh. Ini yang jadi dilematis. Kalau nanti misalnya travel ini tutup semua, lalu siapa yang jadi operator yang mendatangkan wisatawan ke Indonesia Pak? Ini yang jadi pertanyaan. Pasti yang akan datang adalah online dari luar negeri Pak. Kita jadi penonton. Ini yang jadi harus dipikirkan oleh pemerintah. Silakan Pak. Terima kasih Bapak. Baik, saya kira ya artinya ini kalau boleh saya katakan bahwa ada hal yang umum, tapi ada case khusus. Ya. Ya case khusus yang berkaitan dengan ya tadi kalau misalnya contoh yang terakhir tadi Pak Bram sampaikan itu terus terang di dalam soal perkreditan saya tidak punya pengalaman soal itu, tapi kalau misalnya jaminan itu yang seperti tadi Pak Bram sampaikan itu tidak berlaku. Nah, artinya bank itu tidak paham bisnis dalam bidang ini gitu. Artinya belum paham bisnis dalam bidang pariwisata ini gitu. Sementara itu kan sebenarnya potensi aset, potensi modal yang bisa digunakan atau potensi aset yang bisa digunakan gitu. Nah, saya kira dalam hal ini mungkin ini kan sebagai contoh gitu. Artinya untuk menjelaskan bagaimana pinjaman atau kredit lunak atau bantuan tadi yang Pak Joko sampaikan tadi, bantuan dari pemerintah terhadap pelaku atau pelaku industri pariwisata. Ya, Pak. Ini perlu menjadi perhatian. Betul. Tidak harus dengan memberikan dalam bentuk hibah atau apa, tapi kemudahan-kemudahan ini. Saya kira ini penting. Ya. Saya setuju dan saya sependapat dengan itu. Nanti ini juga poin-poin ini kita dituliskan saja sehingga nanti dari rapat ini sekaligus saya minta supaya kita poin-poin ini kita masukkan sehingga ini jadi pelengkap untuk RDPU nanti gitu. Kalau misalnya pada masuk di dalam masa sidang nanti kan rapat dengar pendapat umum, kita sudah punya bahan-bahan dasar untuk menyampaikan. Tapi apa yang bisa kita sampaikan secara tertulis akan saya minta supaya Komisi 10 menulis surat kepada
Misalnya yang berkaitan dengan ini kan Bank Indonesia dan Komisi 11 yang terkait dengan ini, atau masukan-masukan ke instansi yang terkait. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Joko. Ya. Dan ya kalau bisa lebih cepat lebih baik, sehingga pas masuk masa sidang kami sudah punya bahan untuk itu. Oke, siap. Jadi ada notulen rapat yang akan disampaikan. Pak, mungkin salah satu tambahan Pak, bahwa pasca COVID ini Pak, bahwa wisatawan luar negeri ya yang mau masuk ke Indonesia itu trust-nya itu lebih percaya kepada biro perjalanan konvensional Pak. Karena mereka perlu pertanyaan yang detail supaya mereka safe datang ke Indonesia, bukan pakai online travel. Mereka datang, kalau tidak tercover mereka akan tercecer kan Pak. Mereka tidak pasti, akhirnya akan menjadi gelandangan. Nah, mereka kalau yang berjalan, yang punya duit, punya modal, mereka akan melewati biro perjalanan konvensional seperti anggota-anggota Intoa. Ini yang harus diingat oleh pemerintah, Pak. Gitu. Oke, baik. Iya, tambahan dikit. Ya. Pak, Intoa ini atau sektor pariwisata sudah, Pak. Sektor pariwisata khususnya tour operator seperti kami adalah penyumbang devisa bagi negara dan pengentas pengangguran, Pak. Karena kami ini, Pak, katakan satu travel agent, satu tour operator saja itu mempekerjakan minimal 10 orang, kali ribuan, Pak, berapa tenaga kerja, Pak. Padahal kami begitu besar, Pak, andil kami pada negara ini, tapi kami sedikit, Pak, diperhatikan. Apalagi dengan kondisi seperti ini. Termasuk tadi kredit bank itu sulit sekali Pak, sulit sekali. Relaksasi itu hanya omong kosong. Relaksasi itu harusnya dengan tidak ada jeda. Kasih kami waktu. Rata-rata kami adalah pengusaha yang beretikat baik. Etikat baik itu harusnya dilindungi oleh negara, undang-undang. Negara hadir untuk melindungi kami. Nanti kami melindungi diri sendiri, kami mencari tamu sendiri. Ketika kami bermasalah, negara tidak hadir. Mohonlah melalui Bapak ikut menyuarakan suara kami ini kepada negara, sehingga apa keluhan kami ini bisa sampai, Pak, khususnya kepada Mas Tama. Oke. Sampai temannya pasal lagi jalan-jalan. Pak Salah, belum ditutup, ada masukan dari Pak Ketua dulu. Silakan Pak Ketua. Bapak Andreas sudah mendengar begitu banyak, Pak. Ada penyampaian dengan sambil tersenyum dan tertawa. Ada penyampaian yang merupakan curahan hati. Ya, karena betul-betul merasa tertekan oleh keadaan COVID ini, Pak. Seperti tadi saya sudah katakan kepada Bapak bahwa 90 sekian persen, Pak, barangkali saya tidak melakukan survei soal itu, tetapi dari teman-teman saya yang paling saya tahu di Intoa ini, setiap kali kami bertemu, kami berbicara hal yang sama. Pak, saya sudah tidak bisa bergerak lagi. Sebentar lagi kantor saya sudah tutup. Tapi memang selama ini ditutup. Sudah 4 bulan, Pak, hampir semua kantor-kantor kami ditutup. Beberapa bisa membuka untuk bekerja 1-2 orang untuk meneruskan beberapa pekerjaan. Dan ini adalah realita yang kami hadapi. Benar, terima kasih apa yang disampaikan tadi bahwa Pak Sahlan, terima kasih Pak, Pak Abram. Ya Pak, siapa? Kalau kita ke bank, Pak, kami ke bank. Yang masuk itu siapa Pak? Pak Ketua mungkin disapa Pak. Maaf Pak. Ada Komisi 10 masuk, apakah Pak Saiful? Ya, saya melihat ada tulisan di bawah Pak, Komisi 10. Ya. Tapi udah hilang lagi. Ada ini beliau masih Pak Saiful atau siapa? Coba disapa Pak. Selamat siang Pak. Komisi 10. Hilang Pak. lagi kok. Ada. Ada tulis dari Komisi 10. Ya. Pakai baju merah. Oh. Udah hilang. Lanjutkan Pak Paul. Baik. Oh, masuk. Ini masuk. Pak, ini lagi. Pak Zulfikar. Lanjut Pak. Selamat sore Pak Zulfikar. Bukan itu Pak. Oh bukan. Baik, saya teruskan Pak
Pak Andreas. Ya, Seperti disampaikan oleh teman-teman saya, itulah keadaan yang kita alami sekarang. Dan terima kasih banyak atas undangan Pak Andreas, dan kami akan mempersiapkan diri apabila suatu waktu kami diundang ke sana, dan terutama nanti notulen akan dibuat sedemikian rupa supaya dapat kami kirimkan terlebih dahulu ke Komisi 10 melalui Pak Andreas. Ya, Bu Happy, tolong dibantu dengan Pak Yongki. Siap. Dan selanjutnya Pak Andreas kami ucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Andreas pada sore hari ini, yang secara jujur saya harus menyampaikan Bapak membawa banyak manfaat di dalam percakapan sore hari ini untuk memberikan kami kesempatan bisa bersuara siapa kami dan apa yang sudah kami lakukan untuk negara, dan saat di mana negara lupa kami, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Sahlan tadi. Akhirnya saya menyampaikan terima kasih banyak kepada Mas Joko sebagai moderator, kepada Pak Yongki dan Ibu Happy sebagai operator, dan semua kepada bapak-bapak yang hadir yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, khusus kepada Ibu Herna, ibunda kami, ya, yang baru berumur 30 tahun. Sudah 30 tahun di pariwisata. Kepada Bapak Dr. Niko yang mengingatkan kami, mengingatkan kita semua bagaimana proses perjalanan susunan butir-butir yang terdapat di dalam Undang-Undang Pariwisata. Tentu semua orang tidak tahu, tapi memang bahwa Pak Niko masih mencatat beberapa orang pernah duduk di Solo dan membuat susunan itu dengan demikian, sehingga lahirlah apa yang dikatakan oleh Pak Niko tadi, ada Badan Promosi Pariwisata, ada industri pariwisata, ada kegiatan tour operator dan sebagainya. Itu kalau tidak salah 10 tahun, 15 atau 20 tahun yang lalu, saya lupa, itu di mana orang-orang Asita pada waktu itu duduk di Solo di bawah pimpinan antara lain oleh Pak Ben Sukma dan Pak Niko Lumanau. Pak Wali Kotanya Pak Jokowi, Pak. Ya. Pak Andreas, Pak Niko ini boleh saya perkenalkan, ini adalah doktor pertama yang belajar tentang ilmu pariwisata di Indonesia, Pak. Wah, hebat. Belum ada dokter-dokter yang lain, beliau sudah jadi dokter kurang lebih 30 tahun yang lalu kalau saya tidak salah, dan saya banyak belajar dari beliau. Luar biasa. Saya kira itu saja, Pak Andreas. Akhirnya kita menutup pertemuan ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.